ini dan yaitu evaluasi mengajar. Untuk evaluasi mengajar dalam kelas ini, apakah sudah dilakukan persiapan dari sesuatunya? Jadi akan mengambil mata pelajaran pendidikan Indonesia sesuai dengan kelas 4. Baik, pada mata pelajaran agama Islam apa temanya ini? Temanya Asmaul Husna dan mulia Asmaul Husna gitu. Tentunya pembelajaran yang akan kita lakukan kali ini dan akan observasi, yaitu kita akan mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran itu sudah mulai didapatkan di modul 2002 ya, 2002 dan mulai sudah mengikuti aksi nyatanya di RS ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan praktek di lapangan langsung seperti apa pembelajaran berdiferensiasi. Saya di sini sebagai supervisor ya, supervisor berarti akan mengobservasi kegiatan pembelajaran. Tentunya di dalam kegiatan pembelajaran itu, pembelajaran berdiferensiasi berarti sudah menetapkan, sudah ada bayangan dan sudah memiliki tujuan. Sekarang yang akan saya pertanyakan, apa sih tujuannya untuk pembelajaran berdiferensiasi? Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengamati, kemudian kenalan, peserta didik itu mengetahui 5 Asmaul Husna serta artinya dengan baik. Ada 2 nih ya tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi kelompok, murid itu dapat membuat kaligrafi Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran dari KKJ dan pribadi buat tujuan pembelajaran diferensiasi ini asal tujuannya kalau pembelajaran diferensiasi itu kan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid gitu ya, dari gaya belajar yang masing-masing gitu ya. Ada yang anak-anak itu mampu memahami materi pelajaran dengan melihat, kalau misalnya dia belajar dengan visual atau mendengar, kalau dia auditori. Kemudian kinestetik, anak-anak yang bisa belajar dengan bergerak gitu, sambil bergerak. Tapi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan minat dan bakat yang ada. Visual ya, audio dan kinestetik. Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu, dalam materi yang sudah kami siapkan itu, area yang mana nih yang akan Burani kembangkan dan yang akan Burani capai? Kalau area pengembangan yang ingin dicapai itu adalah praktikan visual gitu ya, jadi semua murid itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Nanti kan akan dibentuk kelompok ya, kelompok sehingga nanti mereka aktif dalam diskusi kelompok. Keaktifannya yang dilihat dari segi keterampilannya, pengetahuannya, atau bagaimana ya keaktifannya? Kalau keaktifan yang dilihat ya proses pembelajaran, pembelajaran pada saat diskusi kelompok. Tapi yang ingin Burani capai supaya bagaimana nih anak? Supaya pembelajarannya itu lebih berkesan, lebih bermakna, sehingga mereka bisa lebih memahami. Kalau misalnya mereka lebih aktif, kemudian kita menyajikan pembelajaran yang menarik, anak-anak bisa lebih tertarik dengan proses pembelajaran. Ya,
yakin berani ya? Insya Allah dicoba. Sejauh mana keyakinan berani? 80%. 80%. Tapi ya 20%-nya kemudian ada yang tidak. Ini sedikit manusiawi ya. Nah, dari area yang tadi Burani paparkan, pencapaian yang akan Burani raih, tentunya Burani punya strategi ya. Dengan strateginya apa sih? Kalau strategi pembelajarannya kan tadi kita menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi dengan mendiferensiasikan konten. Ya. Jadi kontennya kan nanti ada yang berupa pelajaran, kemudian berupa gambar yang ditempel, kemudian ada juga berupa bahan bacaan yang bisa dibaca oleh anak-anak. Kemudian kalau untuk prosesnya nanti juga ada saat anak-anak yang bisa menyaksikan. Kalau video pembelajaran itu kan bisa disaksikan oleh gaya belajar apapun itu ya. Nah, visual masuk, auditory masuk, kemudian kinestetik juga bisa. Jadi dari hasilnya nanti berupa konten ya. Konten yang seperti apa nih kalau yang visual? Kalau visual itu kan kalau konten kan materi yang disampaikan gitu ya berupa apa gitu ya. Kontennya kan kalau yang gaya belajar visual nanti mereka bisa membaca apa namanya bahan bacaan yang nanti ada disiapkan gitu, bisa membaca dari situ untuk materinya. Kemudian dia juga kan bisa nanti mengikuti karena nanti waktu pemutaran video pembelajaran itu semua Bu, jadi belum dikelompokkan karena untuk video pembelajaran kan yang ada materi bisa masuk, kemudian yang bisa gitu. Tapi kalau nanti sudah di diskusi kelompok, nanti untuk yang visual bisa diberi bahan bacaan, kemudian yang auditori itu bisa melihat video pembelajaran dan mendengarkan gitu ya. Kemudian kalau yang kinestetik mereka nanti bisa berjalan melihat gambar yang ditempel. Nah, pada Burani kan sudah memberikan bahan ajaran dengan video, dengan gambar, dengan bahan bacaan. Terus dari mana nih Burani tahu mereka itu si A senangnya audio, si B senangnya kinestetik, dari mana nih? Dari semua diagnostik observasi terhadap siswa itu dari pembelajaran sebelumnya. Observasinya dari apa ya? Enggak, langsung kita observasi secara langsung. Burani sudah memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan Burani sudah paham ya tahapan-tahapan yang akan kita lalui di pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan apa yang Burani dapatkan sekarang ya sesuai kelas nanti. Baik, itu saja Burani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan. Sebelum belajar, kita mau baca doa dulu ya Nak ya. Seperti biasa kita awali dengan membaca Al-Quran surat pendek. Ya, hari ini kita baca surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Kafirun, surat An-Nasr, dan surat Al-Lahab. Lalu setelah itu adalah doa mau belajar. Oke, ketua kelasnya tolong disiapkan. Sudah
Sebelum belajar, kita ice breaking dulu ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Tentang ibu sudah kasih tahu ya Nak ya. Kemarin ibu bilang kalau dipersiapkan nanti kalian membaca tentang apa? Asmaul Husna. Ada yang sudah tahu atau ada yang sudah paham? Apa sih Asmaul Husna itu? Nama-nama Allah yang baik. Ada ya sudah pernah karena kalian di kelas 1 ada pelajarannya, di kelas 2 sampai kelas 3 juga ada pelajaran Asmaul Husna. Kemudian jumlah Asmaul Husna ada berapa? 99. Dari 99 yang kita pelajari hari ini ada 5 Asmaul Husna ya. Jadi tujuan dalam pembelajaran kita hari ini ya, jadi nanti setelah kalian tujuan yang pertama setelah kalian mengamati video kemudian melaksanakan diskusi kelompok ya, kalian dapat menjelaskan arti dari Asmaul Husna yang 5 ini bilang 5 tadi ya, dengan benar ya. Itu tujuan pembelajaran yang pertama ya. Kalian dapat menjelaskan artinya apa ya 5 Asmaul Husna itu ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah kalian melaksanakan diskusi kelompok, nanti kalian dapat menggambar atau membuat kaligrafi Asmaul Husna dengan baik. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya Nak ya. Nah, jadi nanti kita mau ngapain aja Bu ya. Jadi nanti setelah kalian mengamati video pembelajaran ya, kalian nanti akan berdiskusi secara kelompok ya untuk mengerjakan soal, dan nanti juga ada kegiatan membuat kaligrafi Asmaul Husna. Oke. Sekarang kalian amati dulu video yang akan ibu putar ini ya. Ini adalah tentang materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan
untuk mengenal Allah, kita harus tahu nama-nama baik Allah atau Asmaul Husna. Hari ini kita akan belajar itu, yaitu materi terakhir kelas 4 bab 2, teladan mulia Asmaul Husna. Coba kita amati gambar berikut ini. Terlihat satu keluarga sedang berdoa dengan Asmaul Husna. Sudahkah kalian menghafal Asmaul Husna? Apakah kalian telah mengetahui arti dari masing-masing Asmaul Husna? Allah memiliki nama-nama agung dan indah, dikenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik. Cara mengenal Allah dapat dilakukan dengan mengetahui Asmaul Husna. Mengetahui Asmaul Husna dilakukan dengan cara membacanya dengan benar, memahami maknanya, kemudian menghafalnya. Kita juga diperintahkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahgunakan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Pada surat yang pertama kita belajar 5 Asmaul Husna dan artinya. Asmaul Husna berjumlah 99, dan yang akan kita pelajari adalah 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Al-Malik artinya Maha Raja. Allah adalah penguasa atas semua makhluknya. Allah yang mengatur segala urusan makhluk, mengatur kehidupan dan kematian, mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, menjauhkan kesedihan, mengabulkan doa, mengangkat dan merendahkan derajat seseorang. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat, dan rahmat. Oke, kalian tadi sudah mengamati ya, mengamati video pembelajaran tentang apa nak? Asmaul Husna. Yang sudah Ibu singgung tadi di awal pembelajaran ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Dari video yang kalian lihat tadi ya, Asmaul Husna itu dia artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Seluruhnya berjumlah 99. Jadi yang hari ini akan kita pelajari ada berapa? 5. Ada apa aja nak yang pertama tadi? Al-Malik. Al-Malik. Al-Malik artinya apa? Raja. Yang kedua? Al-Aziz. Al-Aziz. Al-Aziz artinya? Mulia. Yang ketiga? Al-Quddus. Al-Quddus. Al-Quddus artinya? Maha suci. Keempat? As-Salam artinya apa? Sejahtera. Yang terakhir apa Asmaul Husna? Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya apa? Maha pemberi keamanan. Jadi itu adalah tadi 5 Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Untuk lebih memahami lagi, Ibu akan membagi kelompok ya, membagi 3 kelompok berdasarkan gaya belajar kalian ya. Nanti kelompok yang visual di sini ya, kemudian yang tengah nanti ada yang gaya belajar auditori, atau nanti yang di sana adalah kinestetik ya. Jadi kita akan membagi menjadi 3 kelompok.
Tulis nama kelompoknya siapa yang tulis? Ini visual, terus 1, 2, 3, iya semua namanya baca dulu soalnya, dicari jawabannya di situ ya. Yang baca Allah yang Nah, ada yang membaca, ada yang membuat kaligrafinya ya. Itu boleh melihat contohnya, ya. Boleh lihat contohnya. Kalau Agustus tulisannya seperti apa, sama apanya, ya. Nanti silakan ada buatnya pakai ini dulu, pensil dulu ya, biar dibuat judulnya, ada yang buat judulnya Asmaul Husna gitu ya. Asmaul Husna, ini yang kami diagram kalau biar apa ya pakai pensil kalau salah ya dua. Kemudian ada yang bikin, ada yang buat nanti album sapa ya, dibagi. Kalau pada ini ya, nanti kan kalau sudah dikasih tugasnya boleh ditempelkan di kan ada 5, 2, 3, 4, 5, boleh posisinya di mana dia ada. Nah, nanti tulisannya tempel di atas ini. Ya, atau kalau itu lubang atau lubang lainnya, tempelin samping atasnya kasih tulisan sambil apa ya, kaligrafi contohnya sesuaikan dengan pertanyaan tadi, boleh sama apa kalian boleh untuk pertimbangan lagi, mungkin boleh nonton ini ya yang tadi jangan kan kita mau menghina aja, ada yang cantik, ada yang gambar
5. Yang pertama, Al-Malik yang maha merajai, Al-Aziz yang artinya maha perkasa, Al-Mu'min yang maha pemberi keamanan, As-Salam yang maha menyebarkan kesejahteraan, Al-Qudus yang maha suci. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kasih tepuk jempol untuk kelompok 2. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Baiklah anak-anak, kita sudah selesai semua ya tadi. Kalian sudah mempresentasikan hasil dari tugas kelompok, diskusi kelompok kalian bersama teman-teman satu kelompok kalian tadi, ya. Kemudian Ibu mau tanya sekarang, perasaan kalian selama mengikuti pelajaran hari ini, jadi perasaannya gimana hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, bagus. Semangat ya, semangat terus ya. Kemudian tadi kita sudah belajar tentang apa hari ini? Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya apa? Semuanya berjumlah berapa? 99. Tapi yang kita pelajari hari ini hanya 5. Nama apa? Al-Malik. Al-Malik artinya yang kedua, Al-Qudus. Al-Qudus artinya suci. Yang ketiga, As-Salam artinya apa? Keempat, Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya memberi keamanan. Terakhir, Al-Aziz. Al-Aziz artinya baik ya. Kemudian untuk tugas selanjutnya, tugas di rumah ya. Tadi kertasnya yang sudah PPT-nya yang sudah Ibu bagikan, tolong nanti di rumah dikerjakan ya. Akan kita kumpul minggu yang akan datang. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita sudah mengenal Asmaul Husna. Mengenal Asmaul Husna itu adalah cara kita untuk mengenal Allah. Oke. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sulit semua deh. Jadi saya kesulitan lah ya. Mungkin dari saya nih ya, kurangnya seharusnya pada saat kita mengatakan saya nggak tahu nih anak itu dia hobinya apa sesuai misalnya kan kita berdasarkan feeling kurang sendiri kan. Tapi kalau seandainya kita buat boleh berupa angket, kalau angket kan ibaratnya kita membutuhkan waktu yang kita kan
Jadi kemarin di segmentasi dia langsung buka tulis. Jadi waktu pembelajaran kegiatan. Iya, jadi anak sendiri sebelumnya si guru sudah menjelaskan bahwa administratif itu dibelajar ini harus komunikasi dan itu anak gimana nih? Anak pilih tempat tulisnya, dia konteks nama isi nama. Pasti sudah tahu ada yang sudah saya dan dia setiap anak sebenarnya ini setiap anak kan kita tahu kalau kita berdasarkan feeling belum tentu kan anak itu kan kira-kira anak ini kayaknya visual padahal dia sebenarnya administratif kan ya jadi kalau diusahakan dibuat sesuai enggak kita main tembak ya setelah itu nanti di situ akhir pembelajaran Ada aktivitas ya? Kalau konten yang biasa kan belum dibaca. Iya, produk belum, baru proses dan konten yang ada yang hidup. Tadi sudah bagus, cuma di awal Bu kami juga ya, kami juga sama juga kita bahasa basi lah, assalamualaikum katanya ini kan apa yang diterima ya, Pak itu aktifnya masuk di sosial emosional ya sebenarnya. Sebenarnya tanpa disadari pembelajaran yang kita lakukan setiap hari walaupun belum berdiferensiasi pastilah ya kita akan menyapa anak jadi anak itu merasa dekat dengan kita apa katanya anak-anak hari ini gimana masih sehat itulah mungkin berani paham lah ya. Tadi itu agak lupa sih soalnya kan kalau biasa emang pembelajaran biasa itu kan anak-anak siap berat berdoa dulu baru menyiapkan itu nanti setelah mau absen terus kita mau menyampaikan tujuan pembelajaran terus absensi baru itu yang menyiapkannya tapi tadi ada kelupaan menyiapkan Itu lah ya beda ya kalau Iya. kita sendiri di kos dengan berapa di kos jadi kompon gitu ya. so insya Allah kalau aslinya menyiapkan laporan Oke siap. lupa tadi itu Baik, untuk rencana tindak lanjutnya nih pembelajaran bersosialisasi itu kan kami kata berarti kita bisa menggunakan anak sesuai dengan daya belajarnya. Kita tahu kemampuan si A ini, kemampuan si B ini, kemampuan si C ini. Kedepannya adakah tindak lanjut kami untuk memberikan materi ini secara berkala, pembelajaran ini secara berkala, baik di sekolah Islami atau di sesama komunitas Islami. masih ada banyak juga tuh ya kalau untuk diferensi semua konten itu agak masih belajar ya. Tapi kira-kira mau ada rencana nggak mau melaksanakan full dari awal sampai coba nih, saya mau coba nih kapan-kapan gitu. Kalau rasa penasaran Nah, gitu. yang dipikirin kan kalau auditori kan biasanya kontennya berbentuk suara gitu rekaman kan karena kalau di sini itu tulisannya mereka pakai gadget gitu kan Bu ya. Jadi kalau mau suara itu mungkin kalau kayak itu mereka tuh menyanyi sih Bu biasanya bentuk apa namanya produknya itu menyanyi misalnya menyanyikan ya Rahman ya Rahim gitu sih Bu kalau yang kalau yang waktu pembelajaran ini enggak masuk sih karena dia membuat kaligrafi semua. Itu kan kedepannya dari Insya Allah. Jadi kalau rencana tersebut
sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau per semester 2 kali atau gimana? Itu kalau misalnya sudah berbicara itu kan memang harus kita laksanakan setiap Ya, kali kita. cuman kan nggak setiap hari kan. Oh, Tapi kan kita berarti punya rencana saya masih masalah nih dari saya coba atau membuat emang itu artian berkala lah dan rencana itu seperti apa? per semester kayaknya ya 3 kali ke depannya. Karena juga kan kita kan semua kelas ya Bu ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya. Jadi kan untuk menyusunnya maksudnya merencanakan itu juga kan agak banyak gitu ya. Boleh nanti antar teman saling berobservasi bisa. Misalnya kan ini ada yang TGT juga nih kalau dalam TGT ini kita coba berdiskusiasi yuk. Bulan ini di kelas siapa, bulan depan di kelas siapa. Bisa seperti itu. Jadi kita saling saling mengintrospeksi ya pembelajaran kita masing-masing. Oh ya kelemahannya di mana nih? Kelebihan saya apa sih? Saya ngajar itu kelebihan saya apa sih? Nah kelemahan saya apa? Kita kan bisa tahu. Nah, kelebihan dan kelemahan itu kan bisa menjadi perbaikan buat kita sendiri. Kelemahan kita itu menjadi perbaikan untuk selanjutnya. Nah kelebihan kita bisa kita bagikan dengan yang lain. Ya kan? Tentu ya kalau kita kan kita sudah diangkat menjadi guru otomatis kan kita tahu nih selang-selangnya anak, gimana anak itu supaya diam, gimana anak itu supaya tertarik pembelajarannya, kita kan sudah tahu nih selangnya. Nah, otomatis kita pastilah punya kelebihan masing-masing, punya gaya mengajar masing-masing. Nah, itu menjadi pembelajaran buat kita dan buat teman-teman kita, kita saling berbagi. Tapi kekurangan kita, oh ya, Bu Rani misalnya di sini sama siapa namanya? Bu Ariska, Bu Rani tadi kayaknya dan bagus ya sudah begitu Bu Rani kayaknya memang kalau coba begini apa yang saling mengisi ya boleh dicoba nanti seperti itu. Apalagi kita kan nanti kalau mau ada apa ya kinerja PRK kan ada ya. Nah, itu observasinya bisa seperti itu. Kan artinya kalau observasi antara lokasi Jawa kan tidak ada kepala sekolah, tidak ada penilaian ya. Tapi kalau suatu saat pasti nanti ada penilaiannya kayaknya. Jawa cuma kan itu ada aturannya. Tapi kalau untuk kita mau tahu kelebihan